Assalamualaikum. Oke anak-anakku, sekarang kita akan membahas soal PKWU. Mudah-mudahan dalam pembahasan soal kali ini untuk persiapan ya, mungkin mau ujian ya, barangkali untuk ujian UTS atau ininya kita coba dari materi yang sudah diajarkan itu ya, dari yang sudah kita ajarkan itu dari KD 31, 32 dan 33 itu kita coba untuk membahas soalnya satu persatu. Mudah-mudahan bisa membantu kamu dalam persiapan ujian ya. Oke, nomor 1 kita coba ya. Nomor 1 itu bentuk ketatalaksanaan atau kelakuan. Bentuk kelakuan ya, kreatif dan inovatif. Dalam melaksanakan pekerjaan mempunyai banyak sumber daya, sumber daya ya, serba bisa dan berpengetahuan luas. Sumber dayanya serba bisa dan berpengetahuan luas. Nah, ini cerminan yang kreatif dan inovatif ini ya. Kreatif dan inovatif ini, kemudian yang serba bisa dan berpengetahuan luas ini ya adalah cerminan karakteristik poin yang mana begitu ya, poin yang mana. Nah, sebelum kita tahu, kita coba dulu ya, kita lihat materi kita yang sudah lewat yang kemarin itu ya. Karakteristik kewirausahaan itu ada 6 ya, berarti ada 6 karakteristik ya. Karakteristik ini materinya sudah saya sharekan juga, kita mengulang saja. Kewirausahaan itu ada yang pertamanya ya, percaya diri. Nah, percaya diri ini ada 2 poin ya. Yang pertamanya itu bekerja dengan penuh keyakinan. Nah, bekerja dengan penuh keyakinan ya. Yang keduanya tidak berketergantungan dalam melakukan pekerjaan. Nah, di video terpisah ini udah dijelaskan ya secara rinci. Kemudian yang keduanya yaitu berorientasi pada tugas dan hasil. Orientasi
konsentrasi pada tugas dan hasil. Nah, ya ini ada 3 poin juga ini. Apa saja? Yang pertama, memenuhi kebutuhan dan prestasi. Ya, memenuhi kebutuhan dan prestasi. Nah, B-nya yang keduanya orientasi pekerjaan nih, berupa laba, kemudian tekun dan tabah, tekad kerja keras, ya, tekad kerja keras. Nah, yang ketiganya itu berinisiatif. Oke. Kemudian karakteristik yang ketiga, yang ketiga yaitu pengambil risiko. Pengambil risiko, ya. Pengambil risiko ini ada 2 nih, ya. Yang pertama itu berani dan mampu mengambil risiko kerja. Berani ya, dan mampu berani mengambil risiko ya, risiko kerja dia. Kemudian yang keduanya yaitu menyukai pekerjaan yang menantang, suka pekerjaan menantang. Oke, yang keempatnya poinnya kepemimpinan. Nah, ini penting ini. Ya, kepemimpinan ini ada 2 pula. Ya, yang pertama bertingkah laku sebagai pemimpin. Ya, tingkah laku sebagai pemimpin. Nah, yang terbuka ya, yang terbuka terhadap saran dan kritik, ya, pemimpin yang terbuka terhadap saran dan kritik. Jadi tidak hanya sekedar pemimpin aja, kemudian mudah bergaul dan bekerja sama dengan orang lain ya. Berarti apa ya namanya itu ya? Mudah bergaul dan bekerja sama dengan orang lain, ya. Oke, nomor 5, berpikir ke arah hasil. Nah, berpikir ke arah hasil atau manfaat. Nah, disinilah yang terletaknya itu yang ada kreatif dan inovatifnya. Apa saja kreatif dan inovatif? Ya. Yang ini adalah karakteristiknya, sedangkan yang poin-poin ini adalah bentuk ketata kelakuan. Ya. Berarti ketata kelakuan dari berpikir ke arah hasil atau manfaat itu adalah kreatif dan inovatif. Yang keduanya luas ya. Luas ini istilahnya dalam pekerjaan ya, bukan dalam pergaulan yang begini-begini, tapi dalam pekerjaan maksudnya. Kemudian mempunyai banyak sumber daya. Ya, banyak sumber daya. Yang poin terakhirnya adalah serba bisa nih. Nah, serba bisa. Karena berpikir ke arah hasil atau manfaat itu bentuk ketata kelakuan yang harus dimiliki itu ya serba bisa tadi.
dan berpengetahuan luas ya, serba bisa dan berpengetahuan luas. Yang terakhir karakteristiknya itu adalah keorisinilan. Dan ketata kelakuannya berpikir menatap ke depan dan perspektif dan berpikir menatap ke depan. Ya maksudnya istilahnya jangan berpikir yang udah lama-lama, misalnya kegagalan yang ini yang udah lewat kemudian dipikirkan menjadi hambatan untuk sukses gitu ya. Jadi soal nomor 1 kita itu kan bentuk ketata kelakuan kreatif dan inovatif, berarti yang ininya ya, yang poin-poinnya ini yang berarti yang ini ya. Begitu maksudnya, berarti yang ininya. Nah masuk kemana dia begitu ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 nya itu ya, sini aja muat. Masuk nggak ya? Masuk ya. Oke, soal nomor 2 nya itu ya karakteristik nih, karakteristik kewirausahaan itu itu ada juga yang memiliki beberapa buah karakteristiknya selain dari yang ini ya. Selain dari yang 6 ini ada juga tambahannya. Yang pertamanya itu memiliki motif berprestasi tinggi. Kemudian ada juga memiliki inovasi. Memiliki inovasi tinggi. Ya, yang kemudian ada juga memiliki perspektif. Nah, memiliki perspektif ke depan. Sebenarnya sama ya, memiliki ini pandangan ke depan atau berpikir menatap ke depan sama ya. Kemudian yang D-nya ini hanya tambahan. Kemudian selalu mencari peluang. Nah, biasanya karakteristik kewirausahaan ini yang akan sukses biasanya ya, dia memiliki motif berprestasi tinggi, memiliki inovasi tinggi. Inovasi ini tentu saja didapatkan dari pengalaman-pengalaman, kemudian dari skill, kemudian dari ilmu yang dimilikinya, begitu. Kemudian memiliki perspektif ke depan dan selalu mencari peluang. Nah, peluang ini kadang-kadang kan nggak datangnya hanya satu kali istilahnya. Nah, peluang yang ada itu harus ditangkap dulu gitu ya. Jangan takut gagal dulu kalau seandainya orang-orang yang baru-baru melakukan wirausaha kan ya, kalau misalnya untuk takut gagal ya kita mulai dari modal yang kecil dulu begitu kan, banyak belajar dari orang-orang yang sukses begitu ya. Jadi selain dari ini berarti bukan karakteristik kewirausahaan ya, kewirausahaan itu. Nah, kita masuk ke soal nomor 3 nih. Ini berandai-andai ya, ada narasinya. Bu Okta memiliki usaha restoran yang didirikan sejak tahun 2010 dengan mempekerjakan 20 orang karyawan. Nah, akhir-akhir ini karyawan menuntut kenaikan gaji karena naiknya biaya hidup. Sementara omset penjualan restoran menurun sebagai akibat kelesuan ekonomi sebagai dampak terjadinya inflasi. Nah, berkurangnya omset penjualan mengakibatkan turunnya laba, sehingga kenaikan gaji tidak mungkin dilakukan. Nah, upaya apa yang paling tepat dilakukan oleh Bu Okta? Tentu saja istilahnya
untuk supaya tidak membuat karyawannya kecewa, bingung, atau lesu dalam bekerja selanjutnya. Ada upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh si Ibu Okta ini ya. Bisa saja mungkin yang akan dilakukannya itu menggunakan menggunakan laba restoran untuk menggaji karyawan agar karyawannya tetap bekerja ya. Jadi istilahnya bisa diambil laba dulu untuk menggaji karyawan. Itu tidak mungkin kan karyawannya tidak digaji begitu, padahal motivasi mereka itu adalah gaji atau bonus begitu ya. Tetapi karena pandemi ya kita loyal dulu untuk mereka begitu ya. Kemudian menggunakan uang pribadi untuk memenuhi atau istilahnya untuk menggaji ya karyawan begitu, untuk memenuhi permintaan karyawannya. Kalau seandainya tidak ada laba restoran untuk menggaji karyawan tersebut. Jadi istilahnya permintaannya yang normal, yang istilahnya bisa diukur begitu ya. Kemudian mencari pinjaman untuk memenuhi permintaan karyawan tersebut. Mencari pinjaman ya. Kalau seandainya tidak tidak mempunyai uang cash atau misalnya simpanan, kalau si Ibu Okta ini begitu ya. Kemudian mencari pinjaman untuk mengembangkan usaha sehingga dapat memenuhi permintaan karyawan. Jadi istilahnya mencari pinjaman ini ada untuk mencari pinjaman gaji, untuk gaji karyawan, dan mencari pinjaman untuk mengembangkan usaha ya, Nah begitu. Jadi hal begini akan terjadi bagi seorang wirausaha, berarti istilahnya tidak manisnya saja yang kita hadapi, sulitnya juga harus kita cari juga jalan keluarnya begitu ya. Kita masuk ke soal keempat. Ada narasi. Sally Giovanni dan suami adalah pengusaha kuliner dari daerah Cirebon. Nah, awal bisnis mereka penuh dengan kendala. Kendalanya apa aja? Barangnya tidak laku, bahkan saat berjualan kadang tidur di musola. Sally dan suami yakin bisnisnya akan sukses. Nah, dengan begitu dia tetap sukses ya, yakin ya. Kemudian mereka membeli contoh makanan khas yang dimodifikasi dan hasilnya luar biasa. Burger Sally laris manis. Kini Sally dan suami menjadi miliarder di Cirebon. Dari narasi atau biografi di atas, motivasi wirausaha apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama yang bisa kita pelajari itu adalah semangat kreatif, ambisius, inovatif ya. Semangat kreatif, ambisius, dan inovatif ya. Kemudian apalagi pantang menyerah, kreatif, dan sabar ya. Semangat, kreatif, pantang menyerah, dan optimis. Nah, optimis. Oke, jadi di si Sally ini
memiliki semangat juang yang tinggi, walaupun tidur di musola tidak laku, tapi dia tetap optimis bahwasanya suatu saat dia akan sukses gitu ya. Inovatifnya ya istilahnya dia memberi contoh makanan yang dimodifikasinya sendiri, jadi bukan menjimplak ya, maksudnya ambil, tiru, dan modifikasi. Ada trennya sekarang istilahnya adalah ATM, ambil, tiru, dan modifikasi, karena segala sesuatu itu jarang yang orisinil. Orang mengambil misalnya ide itu pasti misalnya udah ide dari seseorang juga, kemudian diambilnya, kemudian dimodifikasinya dengan ide dia sendiri juga, begitu ya. Oke, soal nomor 5, ada narasi juga. Nah, pebisnis yang memiliki sifat ini sudah dipastikan adalah orang yang visioner. Ia sudah merancang dengan baik masa depan bisnisnya dan menggantungkan cita-citanya dengan baik dan realistis. Dengan memiliki rencana dan cita-cita akan mendorong kalian untuk tahan dengan segala rintangan dan hambatan. Banyak pebisnis yang kalah sebelum berperang. Nah, ini nih perlu digarisbawahi, kalah sebelum berperang. Ini sering sekali ya. Kalau saya juga pernah seperti itu. Karena sudah takut. Karena istilahnya apa namanya itu? Tidak mau rugi atau apa ya namanya istilahnya ya. Ya. Oke. Karena sudah takut kita melihat kegagalan begitu ya. Oke. Jadi ini yang nomor 5 soal ini yang dimintanya itu, ini termasuk kepada kunci sukses pengusaha muda. Nah, kunci sukses pengusaha muda itu yang mananya? Yang kalau yang ini yang masuknya begitu ya. Jadi kunci sukses pengusaha muda itu ada beberapa nih ya. Yang pertama itu berani memulai usaha ya. Yang pertama itu berani memulai usaha. Berani memulai usaha. Oke. Yang B-nya, lakukan kegiatan yang berdampak besar. Lakukan kegiatan yang berdampak besar ya. Kemudian yang C-nya itu rela melepas masa muda. Rela melepas masa muda. Oke, yang D-nya itu berani menghadapi resiko ya. Berani menghadapi resiko ya. Yang E-nya jadikan hobi sebagai bisnis nih. Jadikan hobi sebagai bisnis. Kemudian yang F-nya inovasi mengikuti zaman. Inovasi mengikuti zaman ya. Kemudian yang G-nya tetap fokus. H-nya itu memiliki sifat ulet. Ya. I-nya itu mau bekerja keras. I-nya sini aja ya. Mau bekerja keras. J-nya sini aja. Investasi uang. Nah. Kalau K-nya itu ikuti pola. Ya. Maksudnya bagaimana ya? Saya terangkan dikit ya. Ini melihat kegagalan. Nah, kegagalan. Jadi si pebisnis muda ini atau pengusaha muda ini
Ya, kunci suksesnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 yang harus dipunyai oleh si pengusaha muda ini ya. Apa saja yang harus dimilikinya. Cuman kamu harus tahu ini yang kalah sebelum berperang ini masuknya kemana begitu. Semuanya ada, cuman yang kalah sebelum berperang ini masuknya nanti kemana begitu ya. Yang berani memulai usaha ini ya, berani memulai usaha itu. Nah, apapun bisnis yang kita inginkan, yang sedang direncanakan, beranilah untuk memulainya. Jangan pernah takut meskipun ada banyak risiko yang akan kita hadapi. Namun yang patut kita ingat adalah selalu mau mencari sesuatu yang baru dan jangan ragu untuk memulai bisnis ya. Berarti ini harus berani dan mau mulai dulu deh, mau dulu begitu ya. Dia harus mau dulu gitu. Kemudian lakukan yang berdampak besar. Maksudnya fokus kepada hal-hal yang sangat berhubungan dengan bisnis. Jika memang ingin sukses dengan bisnis, maka lakukanlah hal yang memberikan dampak besar secara positif pada kemajuan bisnis. Lupakan sementara segala hal yang hanya berhubungan dengan kebaikan diri kita. Jika bisnis kalian sudah maju, maka baru kita memperbaiki diri dengan sendirinya, begitu ya. Kemudian rela melepas masa muda. Ini masa muda memang masa yang sangat sulit dilupakan, masa yang tidak mungkin diulang dan masa yang tepat untuk mencari jati diri. Maka dari itu jangan sia-siakan masa muda hanya dengan bermain dan berfoya. Bangun relasi gitu dan temukan peluang besar yang dapat dijadikan pundi-pundi uang. Nah, dengan begitu kita bisa menunjukkan bahwa masa muda kita adalah masa yang benar, berkualitas dan membanggakan, begitu ya. Sekarang kan zamannya anak-anak muda sudah berpenghasilan miliarder begitu ya. Kemudian berani menghadapi risiko. Nah, setiap usaha pasti ada naik, pasti ada turunnya, pasti ada rugi, pasti ada labanya. Proses untuk mencapai kesuksesan itu pasti berdarah-darah dulu deh gitu ya. Istilahnya ada hal-hal yang mungkin menghambat begitu ya, yang istilahnya kamu lihat emas tidak akan mungkin berkilau, dia harus ditempa dulu, dibakar dulu begitu ya, dipanaskan dulu, makanya dia mengkilat begitu. Itu maksudnya ya. Jadi harus berani menghadapi risiko begitu. Kemudian istilahnya mau bekerja keras. Nah, yang mau bekerja keras ini kita sudah merelakan nih masa muda kita ya. Maka jangan sia-siakan hal tersebut. Pakailah seluruh energi yang kita miliki untuk membuktikan bahwa bisnis ini dapat berjalan dengan sebaik mungkin. Nah, ibarat menabung nih, maka tabunglah energi yang kita punya itu untuk bisnis. Niscaya keberhasilan dari bisnis yang akan kita dapatkan itu akan enak, akan kita nikmati di masa depan ya. Kemudian ikuti pola. Nah, anak muda pasti masih berusaha mencari jati dirinya tadi ya, sehingga tak heran bila mereka masih suka mengikuti tren apa nih pada saat ini. Nah, rasa ingin tahu dan coba-coba yang baru tentu masih sangat tinggi dalam diri kita. Nah, jika memang sudah bertekad untuk membangun bisnis yang serius saat muda, maka buang semua keinginan untuk mencoba-coba tren yang ada. Lebih baik kalian langsung belajar dari banyaknya anak muda yang sukses sebagai pengusaha gitu. Ikuti polanya gitu ya. Kemudian jadikan hobi sebagai bisnis. Nah, kesuksesan seseorang itu kadang-kadang itu datang dari hobi ya, dari hobi. Kalau kita udah tahu nih hobi kita begini, nikmati, kita pasti menikmati, pasti enjoy dalam perjalanan itu. Jadi hobi adalah sesuatu yang menjadi kegemaran. Nah, sehingga kita lakukan berulang kali. Nah, jika hobi yang kita punya bisa mendatangkan uang, mengapa tidak menjadikannya sebagai sebuah bisnis yang menyenangkan gitu ya.
Jika kamu hobinya motret-motret gitu kan, cetek sana sini, nah jadi kan hobi kamu itu mendatangkan uang. Ada loh platformnya yang menerima hasil jepretan kita, nah kita dibayar begitu. Nah kalau misalnya kamu hobinya menulis misalnya kan, nah ayo ada platform yang menggaji kamu, yang membayar kamu ketika kamu menuliskan cerita, puisi misalnya kan, nah atau misalnya novel begitu ya. Nah itu kan dari hobi itu ya. Oke, kemudian inovasi mengikuti zaman. Maksudnya sebuah bisnis haruslah memiliki inovasi. Sekalipun sudah memiliki target konsumen, tapi kita harus pintar melihat peluang untuk membuat bisnis semakin maju. Maka dari itu, pintar-pintarlah melihat peluang di setiap zaman. Nah, perkembangan zaman yang semakin pesat, terutama di bidang teknologi, menuntut kita untuk memenuhi rasa keingintahuan dan konsumen yang selalu menunggu-nunggu. Contohnya nih, misalnya kita hanya seorang penjual jilbab misalnya ini ya. Nah kalau kita hanya menjual di kedai kita saja, barangkali itu peluangnya hanya sedikit. Ikuti, sekarang kan ada Instagram, ada Facebook kan, ada TikTok kan. Ayo pakai jilbab itu, gunakan, orang tertarik begitu ya. Oh begini ya bahannya, oh begitu ya cara pakainya, oh seperti itu ya bahan dasarnya. Nah begitu ya, jadi inovasi ikuti zaman. Kemudian tetap fokus. Nah, tetap fokus ini maksudnya fokus terhadap bisnis yang dijalani dan dikembangkan akan membantu untuk mampu membuat bisnis maju dengan pesat. Banyak pebisnis awam yang cepat puas sehingga jika satu bisnis sudah dirasa cukup bagus, maka akan membuat bisnis yang baru lagi. Nah, hal ini tidak baik karena membuat pikiran kalian terpecah. Nah, jadi tidak fokus ya, dan mengakibatkan tidak ada kemajuan. Nah, hati-hatilah karena justru hal ini akan membuat bisnis kita berantakan ya. Kemudian memiliki sifat ulet. Nah, memiliki sifat ulet ini itulah yang dimiliki oleh pebisnis yang kalah sebelum berperang. Nah, ini dia ya. Nah, itu maksudnya. Kemudian yang terakhir itu investasi uang. Investasi itu maksudnya jika sudah mendapat keuntungan dari bisnis, jangan cepat puas dan jangan dengan mudah dipoya-poyakan. Nah, untuk hal yang belum tentu ya, jatuh bangun bisnis pasti terjadi. Maka dari itu pastikan kita menyimpan uang dengan baik. Investasikan untuk membangun bisnis yang lebih besar. Barangkali saja misalnya kamu menginvestasikannya untuk membeli tanah misalnya, atau perumahan misalnya kan, atau benda-benda yang suatu saat bisa dijual lagi yang menguntungkan. Nah begitu maksudnya. Oke, kita masuk ke soal nomor 6-nya. Itu langkah-langkah sistematis yang harus dilakukan dalam pengambilan keputusan apa. Ini langkahnya banyak ya. Yang pastinya yang langkah yang berhubungan dengan nomor 5 ini adalah mengidentifikasi atau mengenali masalah yang ada sama Ibu Okta tadi ya. Adalah mengidentifikasi atau mengenali masalah. Nah, oke. Kita masuk ke soal nomor 7. Kita cepat aja. Oke, nomor 7. Beberapa faktor teknis yang menyebabkan timbulnya kegagalan dalam usaha. Faktornya itu apa saja? Bisa yang pertamanya itu adalah faktor pembiayaan ya. Faktor pembiayaan ya. Kemudian faktor perencanaan bisa perencanaan. Kemudian komunikasi. Nah, yang tidak termasuk. Nah, jadi berarti yang termasuk penyebab gagalnya suatu perencanaan. Gagalnya suatu perencanaan
itu ada beberapa juga penyebabnya ya. Yang pertamanya itu rencana kurang terperinci ya. Rencana kurang terperinci. Nah, kemudian kurang analisa. Nah, kurang analisa. Kemudian tujuan dan sasaran tidak realistis. Nah, tidak realistis tujuan dan sasaran. Kemudian yang terakhirnya kurang antisipasi. Kurang antisipasi. Ini masuk nggak ya dalam kamera kita? Masuk ya. Oke, kurang antisipasi begitu ya. Nah, selain dari ini berarti bukan termasuk dari yang menyebabkan timbulnya gagalnya suatu perencanaan begitu. Jadi apa saja yang gagalnya suatu perencanaan itu diakibatkan oleh yang ini ya. Nah, oke. Nah, ini. Oke, yang ini kurang antisipasi. Sedangkan faktor timbulnya kegagalan itu dalam usaha itu yang ini. Kalau ini kan gagalnya suatu perencanaan. Nah, ini gagalnya dalam usaha tersebut begitu. Ya, bisa dipahami itu ya. Oke. Oke, kita masuk ke nomor 8. Soalnya begini. Nah, kegiatan yang dapat menunjang terciptanya gagasan untuk produk baru atau perbaikan produk yang sudah ada itu apa kira-kira gitu ya. Jadi kegiatannya yaitu salah satunya yaitu mengidentifikasi atau mengenali masalah. Dan kemudian kegiatan penelitian dan pengembangan ya. Salah satunya mengidentifikasi atau mengenali masalah. Apa sih itu? Mengidentifikasi. Kemudian atau mengenali masalah gitu ya. Kemudian bisa juga kegiatan penelitian dan pengembangan. Ada kegiatan dan pengembangan ya. Oke, pengembangan. Nah, begitu. Kemudian nomor 9 itu kemampuan wirausaha. Kemampuan wirausaha dalam menjawab apakah usahanya semata-mata mencari keuntungan atau mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan sehingga ia diterima oleh masyarakat sekitar. Ya. Sekitar. Jadi kemampuan wirausaha dalam menjawab apakah usahanya semata-mata mencari keuntungan atau mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan sehingga ia diterima oleh masyarakat sekitar. Nah, itu adalah kemampuan seorang wirausaha dalam segi apa ini? Dalam bidang
tentu saja dalam bidang sosial. Jadi kemampuannya itu kemampuan tanggung jawab dalam sosial, ya. Kemampuan tanggung jawab sosial. Nah, jika misalnya kemampuan dia bisa untuk mencapai kesuksesan, berarti kemampuan dia dalam usaha untuk menjadi sukses. Kalau misalnya dia udah punya laba, dia sudah memiliki aset, dia sudah memiliki pekerja, dia juga bisa menggaji pekerjanya, berarti dia punya kemampuan untuk ditiru, punya kemampuan orisinil, punya kemampuan untuk sukses, ya. Kemudian nomor 10 itu dalam menghadapi masa pandemi. Nah, dalam menghadapi masa pandemi, karakteristik yang sangat dibutuhkan itu apa gitu ya. Karakteristik yang sangat dibutuhkan. Nah, kamu kan udah belajar tadi ya untuk karakteristik itu udah belajar di awal tadi ya. Jadi karakteristik itu dari sekian banyak karakteristik yang kita pelajari itu, istilahnya percaya diri tadi ya, banyak ya. Contohnya percaya diri ya. Kemudian berorientasi pada tugas, orientasinya tugas. Kemudian apalagi itu berpikir ke arah hasil ya, berpikir laba istilahnya ya. Kemudian ada kepemimpinan gitu ya, kepemimpinan. Nah, yang cocok untuk dalam menghadapi masa pandemi ini ya, yang cocoknya berarti istilahnya adalah ya berani mengambil risiko. Nah, berani mengambil risiko. Kenapa? Karena di masa pandemi ini semuanya kita belum tentu dibeli orang, karena orang pada saat ini butuh untuk makan saja gitu kan, untuk benar-benar pada kebutuhan primer mereka gitu ya. Nah, kita jualan, misalnya jualan jilbab, nah gitu ya. Nah, jualan jilbab ini termasuk kebutuhan yang ketiga barangkali, bukan yang primer gitu ya, bukan yang sekunder barangkali aja yang primernya begitu. Nah, kita harus mampu dan berani mengambil risiko seperti itu biar kita sukses gitu ya. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, nomor 11 itu adalah poinnya adalah ide usaha ya. Kita tahu nih pengertian dari ide usaha apa begitu ya. Ini udah juga saya bahas di video saya. Pengertian ide itu dan peluang usaha kerajinan tradisional itu ya. Dalam Kamus Bahasa Indonesia itu ide usaha itu adalah ide itu, kalau idenya aja itu diartikan sebagai rancangan ya. Nah, rancangan. Kalau idenya saja rancangan yang tersusun dalam pikiran. Ini dalam Kamus Bahasa Indonesia ada ini, rancangan yang tersusun dalam pikiran. Kamu boleh lihat video saya sebelumnya. Ini ada PowerPoint-nya ya dalam YouTube saya. Jadi artinya sama-sama dengan gagasan atau cita-cita gitu ya. Bisa gagasan, bisa cita-cita gitu. Yang penting pokoknya di dalam pikiran nih. Nah, selama ide belum dituangkan menjadi suatu konsep dengan tulisan maupun gambar yang nyata, maka ide masih berada dalam pikiran. Nah, ide yang sudah dinyatakan menjadi suatu perbuatan adalah karya cipta. Jadi berarti karya cipta itu adalah ide yang sudah dituangkan nih,
yang sudah dituangkan menjadi perbuatan atau karya cipta ya, karya cipta. Nah, itu adalah ide ya, itu adalah ide. Nah, ide yang sudah kebudayaan lokal ya, kebudayaan lokal. Nah, yang non benda ya, non benda maksudnya apa sih begitu ya? Contohnya ini ya, yang bukan benda itu. Nah misalnya itu tari misalnya ya, tari, kemudian puisi. Tari ini misalkan banyak itu yang dari kebudayaan kita yang lokal, misalnya tari piring itu punyanya orang Minang begitu ya. Tari apa namanya itu yang dari Aceh begitu kan ada ya, dari Sumba, dari Jakarta, dari Betawi misalnya tari ondel-ondel begitu ya. Itu merupakan kerajinan atau usaha yang berkaitan dengan kebudayaan gitu. Tapi yang non bendanya apakah itu bisa jadi usaha? Bisa. Apa contohnya misalnya dijadikan usaha? Nah, kita melakukan tarian tersebut, nanti pada suatu masa kita dipanggil, ya kan, kita diberi fee untuk itu, berarti jasa berarti ya yang kita jual, tapi berhubungan dengan kebudayaan begitu ya. Kemudian puisi, nah lagu atau nyanyian ya. Kemudian apa lagi? Simbol bisa juga ini ya.
Kalau misalnya di Minang itu ada randainya begitu ya, ada pencak silatnya begitu ya. Kan hal-hal yang seperti itu yang istilahnya yang bukan non benda. Kerajinan yang bendanya pasti kamu udah tahu nih ya. Contohnya apa aja yang kerajinan budaya yang benda itu. Nah, contoh kalau misalnya ini yang non benda, kalau yang bendanya contoh budaya lokal yang bendanya benda. Nah, misalnya keris misalnya ya. Apalagi misalnya itu kerajinannya, misalnya payung misalnya. Payung ini yang ciri khas misalnya rumah adat misalnya ya. Rumah adat. Misalnya baju adat misalnya. Baju adat misalnya kan. Kemudian lagi alat perang misalnya. Alat perang. Nah, ada lagi nih topeng misalnya ya, topeng. Nah, seni ukir begitu ya, yang ukiran-ukiran itu. Nah, itu contoh dari budaya lokal yang benda kerajinannya begitu ya. Kemudian yang nomor 13. Oke. Nah, nomor 13 nih ada pilihan. Nah, di sini ada alat perang, tari tradisional, cerita rakyat, upacara adat, dan rumah adat. Nah, kalau misalnya yang non benda kita warnai dengan warna stabilo ini ya. Berarti yang non benda yang apa? Contohnya yang rumah adat. Nah, ini rumah adat ini berarti benda. Nah, maaf ya, upacaranya yang non benda. Kalau rumah adatnya berarti dia benda. Kemudian yang tari tradisional. Nah, ini tari tradisional. Kemudian cerita rakyat. Nah, begitu. Ini adalah budaya lokal yang non benda. Kalau misalnya alat perang apa? Nah, alat perang berarti dia adalah yang benda. Kemudian rumah adat adalah yang benda. Nah, bisa membedakannya ya dari dari budaya lokal benda dengan non benda. Ya, mudah saja kita membedakannya. Oke, nomor 14. Ini adalah contoh kerajinan ya. Contoh kerajinan yang terinspirasi budaya lokal. Nah, sama seperti ini. Di sini yang non bendanya yang mana begitu? Ya, nomor 14 itu yang non bendanya yang mana, yang bendanya yang mana. Nah, kita kasih stabilo ya. Sekarang saya ganti dengan warna hijau dan biru. Oke. Yang berupa benda. Oke, kita kasih yang warna hijau ya. Kita kasih warna hijau yang benda. Kaos dengan motif ondel-ondel. Nah, ini warna hijau saya kasih, berarti dia benda ya. Kemudian bakyak yang terbuat dari kayu. Nah, kita kasih ini. Oke. Kemudian miniatur Monas dari bubur kertas. Oke, kita kasih juga. Nah, asinan dari Betawi, benda juga ya, nampak dianya. Oke. Nah, yang ini lagu tradisional ondel-ondel. Nah, ini yang non bendanya, berarti adalah si lagu tradisional ondel-ondel ya. Oke. Nah, mudah-mudahan kamu bisa membedakannya. Oke. Nah, ini adalah contoh kerajinan yang terinspirasi budaya lokal non benda ya. Kita masuk ke nomor 15. Nah, itu ke nomor 15 ya. Oke, nomor 15. Cara mengembangkan kerajinan yang terinspirasi budaya lokal itu dapat dikembangkan melalui ya, kita bisa mengenal melalui belajar mengenal ya, belajar mengenal dan mencintai ya, mencintai dulu budaya tradisional kita ya, budaya tradisional. Jadi kita belajar mengenal dan mencintai dulu budaya tradisional kita ini. Kalau kita tidak mengenalnya,
berarti kita nggak ada suka, berarti ya tidak tahu nih apa nih, bagaimana ini, makanya kita tidak bisa mengembangkannya begitu ya. Jadi harus belajar mengenal dulu gitu ya, kemudian baru memahami makna. Nah, makna setiap budaya tradisional itu ya. Kamu bayangkan loh, para turis aja mau mereka ke Indonesia untuk mengenal. Nah, budaya Indonesia itu banyak, beragam sekali. Dengan mereka mengenal itu, mereka berusaha memahami. Contohnya aja misalnya tari yang ada di Bali gitu kan. Ini tari apa? Maknanya apa? Kenapa ditarikan seperti begini? Kenapa ada raksasanya? Kenapa harus bawa bunga? Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Ada maknanya. Dan misalnya tari payung misalnya, maknanya apa nih? Ternyata tari payung ini maknanya muda-mudi begitu. Nah, tari ini kenapa gerakannya cepat? Ternyata dia mengikuti alunan irama gembira ketika memanen panen yang sudah mereka tanam begitu. Nah, ketika kita sudah memahami makna dari budaya kita, maka kita bisa mengembangkan kerajinan yang berhubungan dengan itu ya. Oke, nomor 16 itu menggali ide dan memanfaatkan peluang usaha itu ya. Dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu memanfaatkan internet dan media elektronik lainnya ya. Bisa saja kita bisa lihat di Instagram, di Facebook, di YouTube begitu ya. Kemudian di blog misalnya, kemudian membaca buku dan referensi bisnis. Kita harus rajin membaca ya, kita harus rajin membaca. Kemudian ikuti kegiatan seminar. Nah, ikuti kegiatan seminar usaha ini. Sebenarnya seminar usaha tentunya ya, yang kalau misalnya berhubungan dengan apa yang akan kita lakukan begitu. Kemudian aktif bergabung di komunitas bisnis. Nah, kalau misalnya ada komunitas bisnis yang menarik kita, yang istilahnya bisa menjadikan peluang usaha bagi kita, aktif kita ikut, aktif kita bertanya, aktif kita untuk melakukan sesi tanya jawab misalnya kan. Kemudian datang ke pameran. Nah, kalau misalnya ada pameran-pameran, misalnya produk-produk apa begitu, dari pameran-pameran yang ada itu kita akan melihat produk yang tampil. Oh, ternyata ini produknya. Nah, apa yang bisa terbarukan dari itu? Nah, bisa mendatangkan ide gitu ya. Kemudian diskusi dengan para pelaku usaha. Nah, pelaku usaha yang sudah sukses itu banyak ya. Jadi kita jangan malu bertanya. Jangan mau hanya berdiam diri saja begitu. Ayo rajin diskusi kita. Kemudian kunjungi pusat-pusat bisnis. Nah, ini untuk kolega ya, untuk kolega. Kita kunjungi pusat-pusat bisnis itu untuk menjaring, istilahnya mendapatkan sesuatu yang mungkin bisa menjadi penambah pengetahuan kita, skill kita, hingga kita bisa mendapatkan ide yang bisa mendatangkan peluang bagi kita gitu ya. Kemudian yang terakhir yaitu mengamati lingkungan sekitar atau survei langsung gitu ya. Kita amati deh, ya ini bagus nggak ya begitu ya, ini cocok nggak ya dipakai di sini, ini bagus nggak ya akan yang saya lakukan begitu ya. Jadi menggali ide ini untuk memanfaatkan peluang usaha ini perlu bagi pemula, perlu bagi kita untuk bisa mencari mungkin titik lemahnya kita begitu ya, dimana bisa ini peluang ini bisa menguntungkan kita begitu ya. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan peluang usaha itu dengan lingkungan sekitar, dengan media yang ada, dengan kolega-kolega bisnis kita begitu ya. Oke, kita masuk ke nomor 17. Oke, nomor 17 itu proses analisa peluang usaha dapat dilakukan dengan SWOT. Nah, apa sih SWOT itu?
Yang pertama itu S-nya adalah strength. Apa itu? Kekuatan. Nah, kekuatan adalah keunggulan yang dimiliki oleh usaha yang akan kita jalankan gitu ya. Nah, kekuatan usaha ini diketahui dengan mengajukan pertanyaan nih. Ya, apa saja keunggulan dari usaha kita gitu ya? Apa kelebihannya? Apa keunikannya? Apa hal utama yang membuat usaha kita sukses? Apa keunggulan di mata konsumen? Nah, itu strength itu ya. Strength gitu. Kekuatannya itu apa? Nah, analisa peluang. Ini analisanya ya, analisanya sebelum kita ininya. Kemudian yang keduanya adalah weakness atau kelemahannya. Kelemahan itu dari usaha itu dapat memberikan pengaruh negatif pada perusahaan. Dia bisa pada saat ini atau pada saat mendatang. Nah, kelemahan ini apa yang bisa diperbaiki dari usaha kita gitu ya. Nah, apa sebaiknya yang harus dihindari? Faktor apa saja yang membuat penjualan kita menurun? Dan apa kelemahan dari usaha kita dari kacamata konsumen? Barangkali kita bisa melakukan wawancara atau bagaimana begitu ya. Kemudian apa saja sepak terjang kompetitor kita, nah pesaing kita gitu ya. Nah, yang lebih baik dari yang sesama usahanya dengan kita begitu ya. Kemudian opportunity atau peluang. Nah, peluang ini yang dimiliki oleh sebuah usaha sehingga mempunyai kesempatan untuk dapat berkembang di masa mendatang. Nah, kesempatan yang dimiliki oleh usaha kita ini apa? Nah, gitu ya. Kemudian hal yang sedang tren dengan sejalan dengan usaha kita ini hal apa aja begitu. Nah, peluangnya apa aja begitu ya. Kemudian threat atau ancaman. Nah, ancaman ini mungkin bisa menjadi kendala bagi perusahaan untuk berkembang ya. Kita harus tahu nih apa saja kendala yang dihadapi oleh usaha kita pada saat ini. Kemudian hal apa yang sedang atau telah dijalankan oleh kompetitor kita dari usaha kita gitu kan. Kemudian kemajuan teknologi apa yang menjadi ancaman dari usaha kita. Kemudian apa ya peraturan pemerintah mungkin yang baru mungkinnya istilahnya yang mengancam kemajuan usaha kita. Barangkali ada misalnya peraturan-peraturan pemerintah yang tidak boleh begini, tidak boleh begitu, atau pajaknya begini atau pajaknya begitu ya. Jadi analisa ini harus kita lakukan yang strength, weakness, opportunity dan threat ini ya. Oke, soal nomor 18. Manfaat dari melakukan analisa SWOT tadi ada 8 ini. Ada 8 ya. Yang pertama mencegah kerugian atau kebangkrutan usaha kita ya. Harus kita tahu. Jadi analisa itu untuk mencegah kerugian atau kebangkrutan usaha kita. Yang kedua yaitu mengetahui produk atau jasa jika dibutuhkan oleh pasar setempat. Ya. Kemudian yang ketiganya mengetahui minat konsumen akan produk atau jasa yang akan kita tawarkan. Kita harus tahu dulu nih minat konsumen itu apa, kan begitu. Kemudian mengetahui rugi laba ketika berbisnis. Dari analisa tadi kita mengetahui rugi laba ketika berbisnis. Kemudian yang kelima, dari analisa itu kita menetapkan teknik pemasaran yang tepat. Nah, jadi dari analisa yang 4 tadi ini kita melakukan teknik nih pemasaran yang tepat. Nah, teknik apa yang kita pakai setelah kita melakukan analisa? Kemudian dari analisa itu kita juga mengetahui berapa lama usaha yang kita lakukan ini dapat berjalan gitu. Apakah mungkin hanya pada masa pandemi ini mungkin. Contoh ketika kita menjual produk masker begitu ya. Nah, kita dengan analisa kita bisa mengetahui berarti masker ini bisa bertahan ketika masa-masa pandemi, barangkali seperti itu ya. Kemudian yang nomor 7-nya, dengan analisa itu kita mengetahui jika usaha kita itu memang layak untuk dijalankan begitu ya. Berarti ini memang layak nih, masker ini memang bagus, memang peluangnya bagus berarti. Kemudian yang terakhir kita mengetahui persaingan yang terjadi di pasar. Nah, dengan mengetahui persaingan yang di pasar itu dengan analisa kita misalnya barangkali di konektornya kita modifkan, barangkali mungkin dari bahannya kita modifkan begitu ya. Jadi dengan persaingan itu kita bisa sukses begitu ya. Oke, nomor 19 itu kita mengaji tentang kearifan lokal.
Nah, kearifan lokal itu maknanya apa gitu ya? Makna dari kearifan lokal itu adalah sebuah sistem ya dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi dan lingkungan yang hidup di dalam masyarakat lokal ya. Jadi kearifan lokal itu ada bermakna sebuah sistem dalam tatanan kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi dan lingkungan yang hidup di dalam masyarakat lokal ya. Oke, soal terakhir yaitu maksud dan tujuan dari administrasi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Maksud dan tujuan dari berarti ini KD terpisah dari yang di atas berarti ya. Dari sebuah usaha yang dilakukan yaitu agar pemilik usaha dapat administrasi ini berarti pembukuan, catatan gitu ya. Profil perusahaan barangkali ya. Itu yang administrasi berarti hal-hal yang misalnya berhubungan dengan perkantoran ya. Maksud dan tujuannya itu agar bisa memonitor kegiatan dan pengendalian usaha. Jadi bisa memonitor gitu ya. Memonitor itu berarti memantau begitu ya. Memonitor kegiatan pengendalian usaha. Kemudian mengamankan jalannya pelaksanaan kegiatan usaha ya. Kemudian mengevaluasi kegiatan usaha gitu. Jadi kalau misalnya udah catatan misalnya ruginya sekian berarti kita bisa mengevaluasi untuk kedepannya bagaimana. Kemudian bisa untuk menyusun program pengembangan kegiatan usaha gitu ya. Jadi kita bisa menyusun nih apa-apa aja yang perlu kita kembangkan begitu ya. Kemudian yang terakhir menunjukkan adanya bukti-bukti kegiatan usaha kita gitu. Nah, buktinya bisa berupa misalnya kwitansi misalnya, surat-surat perjanjian misalnya, atau kontrak kerja begitu ya. Kemudian yang terakhir mengambil keputusan dalam pengembangan dan pengendalian usaha. Nah, setelah ini semua kita lakukan dalam administrasi itu, kita bisa mengambil keputusan kita gitu ya. Pengembangan usaha kita arahnya kemana ini, kemudian kita harus bekerja sama dengan siapa lagi ini begitu ya. Atau misalnya ada kredit yang macet barangkali ya, kemudian atau misalnya untungnya hanya sekian persen, lebih baik misalnya untuk bulan besok kita harus bagaimana lagi, harus 10% begitu, harus 15% atau barangkali harus 100% begitu. Dari administrasi inilah kita bisa mengambil manfaatnya dari hal-hal tersebut. Kita bisa memonitor, mengamankan, mengevaluasi, menyusun, kemudian menunjukkan bukti-bukti misalnya ada temuan-temuan misalnya kan. Kemudian kita bisa mengambil keputusan dari pengembangan usaha kita. Nah, dari ke-20 soal tersebut mudah-mudahan dalam ujian kamu bisa mengikuti ujian dengan PD dan hasil ujiannya akan lebih baik dan terarah. Oke, selamat ujian dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.